Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Kami beranggotakan 6 orang, di antaranya ada Ainun Safrin, Sulfahmi Rizal, M. Hajan Mabrur, Nur Amalia, Ferianto, dan Warsito Alamsyah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pengertian PLTU. Jadi, pembangkit listrik tenaga uap atau yang sering disebut dengan PLTU itu adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar, terutama batu bara dan minyak bakar, serta MFO untuk startup awal. Selanjutnya bagian-bagian PLTU. Bagian utama PLTU. Pertama itu ada boiler. Nah, boiler di sini berfungsi untuk mengubah air atau heat menjadi uap panas lanjut atau superheat system. Superheat steam yang akan digunakan untuk memutar turbin. Yang kedua ada turbin uap. Turbin uap di sini berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar atau energi mekanik. Proses turbin dikoppel dengan proses generator sehingga ketika turbin berputar, generator juga ikut berputar. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin atau uap yang telah digunakan untuk memutar turbin. Selanjutnya generator. Generator berfungsi untuk mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik. Selanjutnya generator transformer atau GT. Generator transformer ini berfungsi sebagai penaik tegangan yang dihasilkan oleh generator. Selanjutnya bagian penunjang PLTU. Yang pertama ada desalination plant. Peralatan ini berfungsi untuk mengubah air laut atau pen menjadi air tawar atau wastewater dengan metode penyulingan atau kombinasi evaporasi dan kondensasi. Hal ini dikarenakan sifat air laut yang korosif, sehingga jika air laut tersebut dibiarkan langsung masuk ke dalam unit utama, maka dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan PLTU. Yang kedua ada reverse osmosis atau RO yang mempunyai fungsi yang sama seperti desalination plant, namun metode yang digunakannya itu berbeda. Pada peralatan ini digunakan membran semi-permeable yang dapat menyaring garam-garam yang terkandung pada air laut, sehingga dapat dihasilkan air tawar seperti pada desalination plant. Selanjutnya ada demineralization plant. Dia ini berfungsi untuk menghilangkan kadar mineral atau ion yang terkandung dalam air tawar. Air sebagai fluida kerja PLTU harus bebas dari mineral. Karena jika air masih mengandung mineral, berarti konduktivitasnya masih tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya gagal induksi pada saat air tersebut melewati jalur perpipaan di dalam PLTU. Hal ini dapat menimbulkan korosi pada peralatan PLTU. Selanjutnya ada hydrogen plant. Pada PLTU digunakan hidrogen atau H2 sebagai pendingin generator. Selanjutnya chlorination plant berfungsi untuk menghasilkan senyawa natrium hipoklorit atau NaOCl yang digunakan untuk memabukkan atau melemahkan mikroorganisme laut pada area water intake. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pertukaran atau spilling pada pipa-pipa kondensor maupun unit dasar akibat perkembangbiakan mikroorganisme lain tersebut. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan prinsip kerja dari PLTU. Prinsip kerja dari PLTU adalah dengan menggunakan siklus air uap air yang merupakan suatu sistem tertutup dari kondensat atau air dari hasil proses pengondensasian di kondensor dan air makeup water atau air yang mereka dipompa oleh kondensor pump ke pemanasan tekanan rendah. Di sini air dipanasi kemudian dimasukkan oleh generator untuk menghilangkan oksigen. Kemudian air ini dipompa oleh boiler feed water pump masuk ke economizer dan economizer yang selanjutnya dilarikan ke pipa untuk dipanaskan pada tube boiler. Pada tube air dipanasi berbentuk uap air. Uap air ini dikumpulkan kembali pada steam drum, kemudian dipanaskan lebih lanjut pada superheater sudah berubah menjadi uap kering yang mempunyai tekanan dan temperatur tinggi. Dan selanjutnya uap ini digunakan untuk menggerakkan sudut turbin tekanan tinggi. Untuk sudut turbin menggerakkan poros turbin hasil dari putaran proses turbin kemudian memutar poros generator dihubungkan dengan kopling.
Dari putaran ini dihasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari generator disalurkan dan didistribusikan lebih lanjut ke pelanggan. Uap bebas dari turun selanjutnya dikondensasikan dari kondensor dan bersama air dari makeup water dipompa lagi oleh pompa kondensat masuk ke pemanas tekanan rendah. Derator, boiler feed, water pump, pemanas tekanan tinggi, economizer, dan akhirnya menuju boiler untuk dipanaskan menjadi uap lagi. Proses ini terjadi berulang-ulang. Mungkin cukup sekian penjelasan prinsip kerja PLTU dari saya, dan akan aja di teman saya lain. Selanjutnya adalah siklus ranking. Siklus ranking ini merupakan rangkaian dari sebuah proses di mana dari satu tingkat kondisi yang akan kembali ke tingkat kondisi semula dan akan terus berulang. Pada pembangkit tenaga uap, fluida yang mengalami proses tersebut adalah air. Air ini berfungsi sebagai fluida kerja. Ya, Pak. Kemudian untuk siklus ranking ini sumber panas utama itu dihasilkan dari batu bara, gas alam, minyak bumi, nuklir, dan panas matahari. Dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap, rangkaian proses yang terjalin dalam siklus ini meliputi suatu proses dalam mesin konversi energi, yaitu pada boiler, turbin, kondensor, dan pompa. Siklus Rankine ini terdiri dari beberapa bentuk sistem atau siklus. Yang pertama ada siklus Rankine superheat. Pada siklus Rankine superheat ini ada siklus pertama, tahapan pertama atau kondisi pertama itu titik 1 ke titik 2. Di sini melewati pompa. Pompa di sini terjadi kompresi isentropis. Kemudian titik 2 ke 3 terjadi penambahan kalor dengan tekanan konstan di boiler. Kemudian titik 3 ke titik 4 di sini terjadi ekspansi isentropis pada turbin. Yang kemudian 4 ke 1 atau kembali ke siklus awal ini terjadi pelepasan kalor dengan tekanan konstan pada kondensor. Kemudian selanjutnya adalah siklus Rankine pemanasan ulang. Siklus Rankine pemanasan ulang ini bertujuan untuk menaikkan entalpi uap sehingga energi uap naik. Selain itu, uap yang akan digunakan untuk ekspansi ke turbin ke tingkat berikutnya itu tidak terdapat embun, di mana embun ini dapat merusak sudut-sudut dari pembangkit listrik uap. Untuk tingkatan atau siklusnya, penjelasan siklusnya dapat dilihat pada gambar. Ada titik 1, titik 2 sama dengan siklus Rankine superheat. Di sini terjadi kompresi isentropis pada pompa. Kemudian titik 2 ke titik 3, titik 2 ke titik 3. Di sini terjadi penambahan kalor dengan tekanan konstan di boiler. Kemudian titik 3 ke titik 4, di mana di sini akan terjadi ekspansi isentropis pada turbin tingkat pertama. Jadi bedanya di sini ada 2 turbin digunakan, ada turbin tingkat pertama dan turbin tingkat kedua. Pada kemudian 4 ke 5, di sini terjadi pemanasan ulang uap dari turbin tingkat pertama dengan tekanan konstan. 4 ke 5 di sini terjadi pemanasan ulang. Kemudian 5 ke 6, di sini terjadi ekspansi isentropis pada turbin tingkat kedua. Ini kemudian 6 ke 1 atau kembali ke siklus awalnya. Di sini akan terjadi pelepasan kalor dengan tekanan konstan pada kondensor. Kemudian siklus Rankine regeneratif. Siklus Rankine regeneratif ini adalah hasil modifikasi dari siklus Rankine di mana air sebagai fluida kerja dinaikkan temperaturnya dengan memanfaatkan uap hasil ekstraksi dari turbin, sehingga kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan fluida kerja pada boiler itu berkurang. Hal ini tujuannya tentu saja untuk menaikkan efisiensi dari siklus Rankine ini. Pada siklus Rankine regeneratif ini terdiri dari 2 bentuk. Terdiri dari siklus Rankine open pit water heater dan ada closed pit water heater.
pada siklus Rankine open feed water heater ya, dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini pada titik 1, titik 2 jadi air pengisi dari hot wheel dipompa menuju open feed water heater. Kemudian titik 2 ke titik 3, titik 2 ke titik 3, di sini air pengisi itu bercampur dengan uap hasil ekstraksi dari turbin. Kemudian 3 ke 4, di sini air pengisi telah dipanaskan akan dipompa menuju boiler. Yang selanjutnya pada boiler ini terjadi penambahan kalor ke air pengisi. Yang selanjutnya uap tersebut uap hasil pemanasan itu masuk ke turbin yang kemudian sebagainya itu akan diekstraksi. Dan nantinya hasil ekstraksi tersebut akan masuk kembali ke open feed water heater. Kemudian 5 ke 7, di sini terjadi ekspansi uap pada turbin. Kemudian 7.1 terjadi pelepasan kalor di dalam kondensor. Kemudian selanjutnya siklus Rankine regeneratif closed feed water heater ya, pada titik 1 ke titik 2 air dari hot wheel dipompakan menuju closed feed water heater. Kemudian 2.9 air dipanaskan dalam closed feed water heater dengan uap hasil ekstraksi. Uap hasil ekstraksi ini yang terjadi pada titik 6, titik 7 yang diteruskan ke closed feed water heater. Kemudian titik 4 ke titik 5, kemudian 2.9 ke titik 5. Di sini dalam mixing chamber air kondensasi ini akan bercampur dengan air pengisi yang telah dipanaskan. Kemudian pada titik 5 ke titik 6, campuran dari mixing chamber tersebut dipompakan oleh pompa 2 ke boiler untuk kemudian dialirkan ke turbin untuk diekspansi. Kemudian titik 6 ke titik 7 ya, di sini uap yang masuk pada turbin itu akan sebagian diekstraksi untuk masuk lagi ke closed feed water heater. Kemudian ke titik 8 ini terjadi ekspansi uap pada turbin. Di sini seharusnya 8 ke titik 1. Di sini terjadi pelepasan kalor dalam kondensor. Selanjutnya ya, ada siklus Rankine kogenerasi. Siklus Rankine ini adalah siklus Rankine di mana panas sisa dari proses ekspansi pada turbin itu digunakan pada proses lainnya. Misalkan seperti pada pabrik gula, panas tersebut digunakan untuk memasak nira. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada gambar pada titik 1 ke titik 2. Di sini terjadi kompresi isentropis pada pompa. Kemudian titik 2 ke titik 3, di sini penambahan kalor pada boiler dengan tekanan konstan. Kemudian titik 3 ke titik 4, di sini terjadi ekspansi isentropis pada turbin. Yang kemudian 4 ke titik 5, di sini seharusnya 4.1 terjadi pelepasan kalor dengan memanfaatkannya untuk proses lain. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yaitu desain spoiler yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ainun Sakrin, NIM D0411818124. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis boiler. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa boiler itu merupakan salah satu komponen dari pembangkit listrik tenaga uap. Jadi, boiler itu ada klasifikasinya atau ada jenis-jenisnya. Jadi, yang pertama, salah satunya dapat kita lihat pada slide di sini ada fire tube boiler atau boiler pipa api. Nah, di sini pada gambar dapat kita lihat bagaimana penampakan dari fire tube boiler atau secara konstruksi. Nah, boiler jenis ini pada bagian tube-nya itu dialiri dengan gas pembakaran. Jadi ada gas pembakaran dan bagian lainnya yaitu sel dialiri air yang akan diuapkan. Jadi tube-tube itu langsung didinginkan oleh air yang melindunginya.
Jadi jumlah pas dari boiler ini tergantung dari jumlah laluan horizontal dari gas pembakaran di antara furnace dan pipa-pipa api. Jadi laluan gas pembakaran pada furnace itu dihitung sebagai pas pertama. Jadi boiler jenis ini banyak dipakai untuk industri pengolahan mulai dari skala kecil sampai skala menengah. Ya, selanjutnya. Ya, yang kedua itu adalah water tube boiler atau boiler pipa api. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar 5 bagaimana penampakan dari dalam konstruksi dari boiler pipa api. Jadi pada water tube boiler, air umpan boiler mengalir melalui pipa-pipa masuk ke dalam drum. Jadi ini drum. Kemudian air bersirkulasi dipanaskan oleh gas pembakar membentuk steam pada daerah uap dalam drum. Jadi ini air bersirkulasi dipanaskan oleh gas pembakar. Ini dipanaskan oleh gas pembakar membentuk steam pada daerah uap dalam turbin. Ini dia steam dalam drum atau daerah turbin. Kemudian boiler ini dipilih jika kebutuhan steam dan tekanan steam itu sangat tinggi, seperti pada kasus boiler untuk pembangkit tenaga. Jadi water tube boiler ini sangat modern, dirancang dengan kapasitas steam antara 4.500 sampai 12.000 kg per jam. Nah, ini dia menggunakan tekanan yang sangat tinggi sehingga dapat menghasilkan uap. Nah, banyak water tube boilers yang dikonstruksi secara paket jika digunakan bahan bakar minyak dan gas. Ya. Selanjutnya, nah, yang terakhir itu adalah jenis package boiler atau paket boiler. Jadi pada gambar 6 dapat kita lihat bagaimana konstruksi dalamnya disebut boiler paket. Itu sebab tersedia sebagai paket yang lengkap. Jadi pada saat dikirim ke pabrik itu hanya memerlukan pipa steam. Jadi dia komplit. Jadi dia dikatakan paket karena dia di dalamnya sudah lengkap. Jadi sisa yang disediakan itu adalah steam, pipa air, suplai bahan bakar, dan sambungan listrik untuk dapat beroperasi. Jadi paket boiler itu biasanya merupakan tipe shell dan tube dengan rancangan fire tube dengan transfer panas baik radiasi maupun konveksi yang tinggi. Nah, untuk ruang pembakaran itu ditempatkan sebagai lintasan pertama. Nah, setelah itu, kemudian 1, 2, atau 3 set pipa api. Boiler yang paling umum itu adalah unit 3 pas atau lintasan dengan 2 set fire tube atau pipa api dengan gas buangnya keluar dari belakang boiler. Ya, kiranya itu yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa kelebihan dan kekurangan dari PLTU. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan dari PLTU ini pertama itu daya yang dihasilkan itu sangat besar. Itu bisa sekitar 240 MW. Dan yang kedua itu murah karena energi yang bersumber dari batu bara harganya terjangkau dan kenaikannya itu tidak terlalu signifikan. Bahkan saat ini harganya terus menurun. Yang ketiga itu jumlah cadangan batu bara di Indonesia sampai saat ini masih sangat melimpah, sehingga untuk kedepannya jenis pembangkit listrik ini dapat bekerja secara optimal. Sebagai penghasil batu bara, Indonesia juga dapat menggunakan bahan bakar tersebut dari negaranya sendiri tanpa perlu impor atau bergantung ke negara lain. Dan batu bara ini dapat diperoleh di seluruh dunia. Dan ini batu bara ini biasanya berada di kawasan Amerika Utara, Eropa, Asia, hingga Australia. Dan yang keempat ini, PLTU ini punya kelebihan dapat bekerja secara berkelanjutan selama 24 jam. Yang kelima, sifat batu bara mudah terbakar sehingga cepat dalam menghasilkan energi panas untuk penguapan. Yang keenam, batu bara sebagai sumber energi awal mudah disimpan dan dikirim dimanapun.
Hal ini jauh lebih efisien dibandingkan energi primer lainnya, misalnya air, angin, dan sebagainya. Dan kontinuitas daya listrik keluaran ini juga dapat terjaga karena menggunakan energi primer bahan bakar. Oleh karena kontinuitasnya ini, PLTU biasanya digunakan untuk operasi beban dasar. Dan yang ketujuh itu produk akhir dari batu bara dapat digunakan oleh industri lain, misalnya itu industri semen. Load faktor PLTU tinggi, yaitu dapat mencapai 80%. Load faktor ini itu perbandingan antara besarnya beban rata-rata untuk selang waktu tertentu terhadap beban puncak tertinggi dalam selang waktu yang sama. Selanjutnya itu, apa kekurangan dari PLTU? Ya, kekurangannya itu pertama, pembakaran batu bara akan menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan. Misalnya itu sulfur dioksid. Efek paling buruk dari kontaminasi dari zat ini, misalnya itu penyakit pernapasan jika pembakaran dari batu bara ini tidak terkontrol. Yang kedua itu dari kekurangan dari PLTU ini, ekstraksi batu bara memerlukan investasi mahal. Kondisi ini menyebabkan harga listrik dari sumber satu ini terus-menerus mengalami kenaikan. Yang ketiga itu penambangan batu bara berpotensi merusak lingkungan dan cukup berbahaya untuk jangka panjang. Jadi PLTU ini dinilai tidak ramah terhadap flora dan fauna yang ada di sekitar pembangkit. Dan limbah yang dihasilkan dapat mencemari perairan penduduk yang berada di sekitarnya. Keempat itu perubahan topografi dari alam yang terjadi karena adanya penambangan batu bara. Bekas galian yang tidak lagi digunakan ini akan membuat penampakan alam berubah drastis. Dan yang kelima, waktu starting dari PLTU ini dari keadaan dingin hingga beban penuh butuh waktu yang lama, yaitu bisa sekitar 6-8 jam. Dan yang terakhir itu dari kekurangan dari PLTU ini itu efisiensi lebih rendah, yaitu 35-38%. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama saya Herianto, NIM 0411181340. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan mengenai PLTU. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi PLTU di Indonesia dan contoh-contoh proyeknya. Jadi untuk potensi PLTU sendiri, kita bisa melihat dari potensi batubara yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya untuk pembangunan PLTU ini bahan bakunya adalah batu bara sendiri. Sementara untuk membangun PLTU ditentukan juga dengan berbagai faktor. Salah satunya itu seperti kebutuhan listrik di suatu daerah dan sebagainya. Jadi batu bara ini salah satu dari bahan bakar dalam mengoperasikan PLTU sendiri. Kalau kita lihat di Indonesia, jumlah batu bara di Indonesia itu cukup banyak. Ini merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Jadi batu bara kita lihat di sini berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Mineral Republik Indonesia. Cadangannya yang ada itu mencapai 164 miliar ton. Jadi kita lihat bahwa batu bara itu paling banyak berada di daerah Kalimantan, kemudian di daerah Sumatera. Jadi memang saat ini Kalimantan merupakan penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Jadi dengan banyaknya batu bara ini, dari segi ketersediaan potensi batu bara Indonesia itu sangat besar. Jadi yang saat ini ada itu 37,6 miliar ton tadi kita lihat. Kemudian yang sumber daya itu bisa mencapai 109 miliar ton. Nah, oleh karena itu dari penggunaan batu bara ini, Dewan Energi Nasional melalui Rencana Umum Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 22/2017 juga telah menetapkan
kebauran energi untuk batu bara sebesar 30% pada tahun 2025 dan 20% di tahun 2050. Jadi batu bara itu hingga targetnya pada tahun 2025 itu penggunaannya hingga 30%. Jadi ini sangat banyak jika dibandingkan dengan sumber energi lain seperti sumber energi terbarukan atau minyak, gas, dan sebagainya. Ini untuk secara target. Sementara kondisi di lapangan saat ini penggunaan batu bara untuk sebagai penghasil energi listrik itu bisa mencapai hingga 60%. Jadi penggunaan batu bara ini sangat banyak. Jadi kenapa batu bara itu digunakan? Karena batu bara itu sumber energi yang relatif ekonomis dan tersedia di banyak tempat di Indonesia. Jadi banyak cadangan di Indonesia dan apabila untuk digunakan juga itu sangat efisien dalam menghasilkan energi listrik, apalagi dalam sebagai penopang beban dasar. Jadi bagi PLN saat ini batu bara masih dinilai sebagai bahan bakar energi yang paling efisien, apalagi di dalam pemanfaatan batu bara dalam negeri. Pemerintah juga menetapkan harga batu bara untuk kelistrikan bukan didasarkan atas harga batu bara di pasar internasional. Jadi karena batu bara juga masih menggunakan harga secara nasional di dalam negeri, jadi harganya masih relatif murah. Sehingga inilah menjadi dasar kenapa PLTU saat ini masih sangat layak digunakan dan masih sangat berpotensi di Indonesia untuk kedepannya bahkan hingga di tahun 2050 25% masih ditargetkan gunakan batu bara pada PLTU. Jadi untuk contoh proyek di Indonesia itu mengenai batu bara PLTU-nya kita bisa lihat di PLTU baru saat ini yang baru belum lama ini selesai dibangun untuk tahap 2-nya. Jadi PLTU baru itu yang terletak di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, itu telah terpasang dengan daya 2 kali 50 watt atau 100 megawatt. 2 kali 50 megawatt. Jadi PLTU ini menyuplai listrik di sejumlah wilayah di Sulsel hingga bagian Sulawesi lainnya. Jadi target bauran energi batu bara tadi kita bisa lihat sekitar 56% untuk batu bara yang bisa dikatakan masih tinggi bahkan hingga akhir tahun 2025. Jadi selanjutnya itu akan ada dari tahun 2019 hingga 2028 akan ada tambahan PLTU batu bara yang mencapai 21.373 megawatt. Jadi yang terdiri dari ini adalah proyek PLN 4.704 megawatt dan IPP swasta itu mencapai 14.929 megawatt. Dan sisanya saat ini masih belum dialokasikan, tapi targetnya sudah cukup tinggi. Saya bisa lihat di sini 21.373 megawatt. Jadi kedepannya pembangunan PLTU ini masih akan terus banyak dan PLTU baru ini salah satu contohnya. Dan kita bisa banyak temukan juga pembangunan proyek PLTU hingga bahkan di Jawa, karena kebutuhan listrik di sana juga akan semakin meningkat. Bahkan untuk di daerah-daerah timur yang masih membutuhkan listrik, itu juga mulai dibangun itu PLTU batu bara. Karena tadi ini PLTU batu bara ini masih dianggap efisien dan ekonomis sebagai pembangkit listrik untuk PLTU. Jadi batu bara sendiri ini memiliki dampak lingkungan, pencemaran, karena hasil-hasil pembuangannya itu masih banyak yang membahayakan bagi lingkungan sendiri. Oleh karena itu pemerintah sendiri karena masih mau ingin menggunakan batu bara, mereka juga mencari cara untuk batu bara ini untuk mengurangi dampak dari batu bara ini. Jadi salah satunya itu menggunakan clean coal technology.
Jadi saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mulai menerapkan teknologi batubara bersih atau clean coal technology. Jadi teknologi batubara bersih ini adalah segmen teknologi yang dikembangkan itu untuk mitigasi dampak lingkungan dari penggunaan batubara. Jadi diharapkan dengan teknologi ini batubara yang digunakan dalam proses pembangkitan energi pada PLTU itu berkurang dampaknya. Jadi tapi meskipun tidak semuanya hilang, tapi salah satunya setidaknya akan berkurang. Kemudian selain clean coal technology ini, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral juga mendorong untuk pencampuran bahan bakar batubara ini dengan biomasa. Jadi saat ini Indonesia sudah mulai gencar untuk meneliti penggunaan biomasa karena potensinya di Indonesia juga cukup besar untuk penggunaan biomasa ini. Jadi seperti potensi-potensi sawit yang ada di Indonesia itu cukup besar untuk minyak dalam penggunaan pembangkit listrik tenaga uap yang dicampur dengan batu bara misalnya. Selain itu juga Kementerian SDM juga memiliki kebijakan agar tambang yang selesai dieksploitasi dapat melakukan penghijauan dengan menanam tanaman energi pada tambang-tambang batu bara itu diharapkan juga dilakukan penghijauan untuk mengurangi dampak lingkungannya yang dihasilkan. Jadi saya rasa sekian dari kami untuk presentasi mengenai PLTU. Terima kasih. Sekian dari saya mewakili teman-teman. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.